selanjutnya. SBAR ini begitu penting dan sangat bagus ya, namun di dalam melakukan untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, pasti ada tantangannya. Sampai sekarang ini pun kita juga kadang-kadang masih ada yang miss-miss ya. Mungkin kita tidak sempat untuk menjalankan apa yang diorderkan oleh dokter, masih ada kendala-kendala atau mungkin hambatan-hambatan. Nah, beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan SBAR di lingkungan medis ini mengidentifikasikan dan juga mengatasi hambatan dalam implementasi di sektor kesehatan. Yang pertama, apa sih tantangannya? Ya, yang pertama kurangnya pelatihan yang memadai. Itulah sebabnya dibuatlah media LMS seperti ini. Dan salah satu materi kita di KKD ini adalah untuk menambah pengetahuan kita bahwa ternyata masih banyak loh staf medis yang belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menerapkan SBAR yang bisa menjadi salah satu kendala menghambat efektivitasnya kita dalam berkomunikasi. Jadi yang ikut pelatihan pun kadang-kadang masih perlu terus untuk mengulang terus, mengasah terus. Nah, untuk itu harus terus memotivasi diri ya untuk ikut terus pelatihan dan terus ada perubahan pastinya. Baik itu dari segi kita melaporkan pasiennya atau mungkin media yang kita gunakan di dalam berkomunikasi ini. Seperti saat ini mungkin kita sudah melakukannya via Kardex tahap 2 ya, melalui sistem yang di CMRS itu. Jadi pelatihan ini sangat penting banget dan teruslah berinisiatif, teruslah juga untuk mau mengupgrade diri sehingga kita mulai sering terpapar. Semakin kita sering meningkatkan kualitas kita di dalam pelatihan itu akan sangat membantu kita juga di dalam melakukan perawatan yang lebih efisien lagi. Berikutnya, tantangan dalam penerapan SBAR ini resistensi ya terhadap perubahan. Orang yang tidak terlalu senang dengan hal-hal yang baru, ada perubahan tuh sulit sekali menyesuaikan diri akan sangat ketinggalan gitu. Nah, beberapa anggota kita atau kita sendiri pun mungkin merasa, aduh males banget ya mengubah metode yang sudah ada, yang tradisional yang kita lakukan ini, dan itu menghambat banget penerapan SBAR itu. Contohnya, kita sudah menerima mungkin instruksi dari dokter via telepon, tapi kita tidak menuliskan kembali lagi di CPPT atau mungkin di to-do list-nya. Dan itu karena akibat sesuatu yang tidak biasa kita lakukan, kita masih suka dengan cara yang lama. Ini adalah salah satu tantangan, khususnya kita juga di bagian diklat dan manajemen ini resistensi terhadap perubahan ini, ya baik dari segi orang perawatnya juga ataupun dokter juga lupa ya atau mau tetap dengan cara-cara yang lama. Jadi yuk mari kita berubah untuk melihat setiap ada perubahan yang baru jika lebih baik, kenapa tidak kita gunakan cara yang lebih simpel mungkin, dan boleh juga kok memberikan saran-saran supaya kita lebih efisiensi lagi jika ada saran yang tidak menutup kemungkinan ya untuk kita menambah pengetahuan kita dengan berbagai latar belakang kita yang mungkin pernah punya pengalaman, boleh share juga sehingga tantangan ini bisa kita lewati dan kita juga tidak terlalu resisten dengan sesuatu perubahan kalau menuju ke arah yang lebih baik dan lebih efisien dan tentunya pasti lebih efektif. Ya mari yuk kita sama-sama untuk memperbaiki rumah sakit kita ini untuk lebih baik lagi untuk kedepannya gitu, untuk perawatan yang kita lakukan ke pasien. Tetap tujuannya adalah keselamatan pasien. Tantangan berikutnya dalam penerapan SBAR ini biasanya dalam kondisi kritis ya. Jadi tekanan dalam waktu dalam situasi darurat. Contohnya ketika ada pasien kode blue, kita sudah memberikan begitu banyak terapi, setelah itu kita lupa gitu loh. Apa tadi yang udah kita berikan ya? Dan ini juga salah satu tantangan ya di mana terbatasnya waktu ini menghalangi penerapan SBAR secara efektif dan ini sangat berpengaruh kepada keselamatan pasien. Perlu banget, jadi itulah sebabnya setiap misalnya dalam keadaan situasi darurat, khususnya misalnya kita ada kode blue, perlu banget terkesan sepele ya untuk notulensi itu. Namun dari situ nanti kita akan tuliskan kembali apa saja yang sudah kita berikan kepada pasien sehingga kita juga safe juga ketika suatu saat misalnya nanti kita dituntut atau misalnya diminta klarifikasi, kita sudah menuliskan dengan baik, mendokumentasikan dengan baik yang kita sudah lakukan ini. Dan juga pastinya kita sudah menjalankan sesuai dengan prosedur. Tetap tujuan utamanya adalah berpengaruh kepada keselamatan pasien. Jika kita sudah melakukan semua sesuai SOP, kita tidak ada kekhawatiran lagi gitu loh. Jadi tidak ada alasan walaupun di dalam tekanan waktu dalam situasi darurat penting sekali. Walaupun mungkin kesannya sepele seperti saya katakan tadi, notulensi itu penting untuk nanti kembali mendokumentasikan apa yang sudah kita berikan terapi kepada
pasien kita.